Muhammad amma ba'du. Jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesempatan mendapatkan berkah subuh. Sebagaimana Rasulullah pernah mendoakan umatnya khusus di waktu subuh. Nabi pernah melafadzkan doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Maka alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini, selain kita mendapati berkah salat subuh, tapi juga kita mendapati berkah dari doa baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam selalu kita junjungkan dalam setiap ihwal kepada Rasulullah SAW, kepada seluruh sahabat Nabi yang terus berjuang membela agama beliau, kepada seluruh keluarga beliau juga, dan untuk pewaris-pewaris para Nabi, khususan para alim ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin yang terus berjuang melanjutkan estafet baginda Nabi Muhammad SAW. Salam ta'zim saya kepada Tuku Mumci Masjid Al-Hijrah, kepada Ketua BKM, kepada seluruh struktur BKM Masjid Al-Hijrah, dan khususan bagi jamaah, baik ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalaulah di pagi berbahagia ini kita mau bersatu sedemikian rupa, insyaallah kita berdoa esok kelak di yaumul qiyamah kita disatukan lagi dalam surga Jannatul Naim. Jamaah dirahmati Allah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Umar bin Khattab pernah bercerita suatu hal. Beliau pernah mengalami kejadian aneh, kejadian unik. Ketika Umar bin Khattab bercerita, beliau pernah bilang, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah." Kata Umar, kami suatu hari pernah duduk bersama Nabi. Zata yaumin itala'a rajulun syadidun bayadis thiyab. Tiba-tiba saat duduk itu, kata Umar, datang seseorang yang berpakaian putih. Bayadus thiyab, pakaian putih dari atas sampai bawah putih. Kemudian syadidu sawadi sya'r, rambutnya hitam. Hitam rambut, hitam semua rambutnya. Kemudian keanehan yang pertama Umar lihat, la yura alaihi athru safar. Kata Umar, saya lihat pria itu, laki-laki itu, kata Umar, tidak seperti orang yang baru melakukan safar, tidak berpergian. Biasanya kalau orang berpergian itu lusuh pakaiannya, kemudian kotor rambutnya. Tapi ini tidak. Sawadu syawadi sa'ar itu artinya rambutnya hitam, tidak ada bekas debu sedikit pun. Kemudian Umar bercerita, ketika itu duduklah seseorang itu, fa asnada rukbatahi ila rukbatahi, seorang yang misterius itu datang duduk di depan Nabi, menempelkan lutut Nabi dengan lutut beliau. Ini kata Umar, wah ini bukan orang sembarangan. Datang secara tiba-tiba, tidak diberitahu nama, langsung menempelkan dua lututnya dengan dua lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, tiba-tiba diangkat tangannya itu. Seorang misterius tadi diangkat tangannya, dia tempelkan ke paha Nabi. Jadi inilah yang membuat Umar terkejut. Ini siapa? Kok bisa datang tiba-tiba tanpa memberitahu nama, memperkenalkan diri, lalu main menempelkan lutut beliau dengan lutut Nabi dan memegang paha Nabi. Sahabat tak ada yang berani pegang paha Nabi, tapi ini main pegang aja, ditempelkan gini. Maka setelah itu seseorang ini bertanya,
hadisnya panjang sekali. Kita ambil satu poin yang penting untuk melihat apa yang terjadi di masa sekarang. Kita ambil di ujung hadisnya. Seseorang itu bertanya, Muhammad, akhbirni 'anis sa'ah. Muhammad, tolong kasih tahu pada saya kapan terjadi kiamat. Jadi orang ini tanya, ini kan kurang ajar. Udah datang nggak tahu kasih nama, dia tanya lagi. Jadi seolah-olah menguji, mengetes Nabi. Akhbirni 'anis sa'ah Muhammad, kasih tahu kapan kiamat itu terjadi. Maka kata Rasulullah waktu itu, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, kata Nabi. Bahasa kitanya, yang tanya lebih faham daripada yang ditanya. Nampu maksud Nabi, yang tanya kepada Nabi-nya lebih mufhum dari Nabi. Jadi Nabi membalas jawaban, yang bertanya lah lebih faham dari yang ditanya. Lalu seorang misterius itu bertanya lagi, akhbirni an amaratiha, kalau begitu kasih tahu pada saya Muhammad tanda-tanda kiamat. Baru Nabi sebut, antalidal amatu rabbataha wa antaral khufata al-urata al-'alata syi'a'i yatatawaluna fil bunyan. Yang pertama kata Nabi, antalidal amatu rabbataha. Tanda kiamat itu kamu akan lihat nanti sebelum kiamat itu, kata Nabi, akan ada fenomena anak yang dilahirkan oleh ibu kandungnya, lalu anak itu jadi tuan ibunya. Ibu jadi budak, anak itu jadi tuan. Sebelum kiamat itu begitulah fenomena yang akan ditampakkan oleh Allah. Saya rasa itu sudah ada. Sekarang kita lihat banyak kasus di berita-berita itu. Kita nak main jauh-jauh di Aceh saja, saya tak sebutkan tempat di mana. Itu kalau udah pulang dia duit, minta duit sama ibunya, kalau enggak ibunya dipukul. Itu ada tuh daerah PD sana ya. Tapi saya tak sebut kampung. Apa yang terjadi ketika duit tidak diberikan oleh emaknya, dia bakar rumah, masuk berita. Jadi fenomena ini adalah satu di antara ratusan fenomena yang dijelaskan Nabi sudah ada. Kemudian yang uniknya ketika itu Nabi menyebut wa antaral khufatal urata al-'ara asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Kata Nabi, nanti kamu akan melihat kelompok atau suatu suku dia itu nak berbaju. Baju nak ada dia. Sendal nak pakai. Baju nak ada, sendal enggak pakai, dan orang ini mengembala unta. Tapi yang anehnya, ya tatawaluna fil bunyan, itu orang itulah yang nanti akan membangun bangunan tertinggi di dunia. Sebuah kelompok, baju nak pakai, sendal nak ada, ya tatawaluna fil bunyan, inilah orang yang nanti yang akan bangun bangunan tinggi di dunia. Jadi waktu saya baca hadis ini, saya lihat manakah fenomena yang disebut oleh Nabi ini yang cocok. Banyak beberapa negara, tapi lebih kepada identik dominannya kepada Abu Dhabi, Dubai. Dubai itu kan tahun 1970 itu padang pasir. Padang pasir itu 1970. Apalagi di tahun abad ke-20, tahun abad 21 awal, itu kan padang pasir semua, gersang. Dan coba lihat di Google, suku-suku Abu Dhabi dulu itu kan bawa unta, sendal nak pakai, coba lihat. Dan sekarang setelah ditemukan minyak, lalu bekerjasama dengan Amerika, dengan yang lainnya, gedung tertinggi hari ini di dunia itu ada di Abu Dhabi. Kalah Malaysia.
itu apa, Twin Tower itu kalah. Itu di Abu Dhabi itu sekarang. Maka kata Rasulullah, kalau kalian melihat itu, maka ketahuilah kiamat tak lama lagi. Jadi apa yang saya sebut itu merupakan sinyal terbesar bagi kita bahwa kiamat itu memang tak lama lagi. Lalu seseorang yang misterius yang dilihat oleh Umar, kita lanjutkan cerita Umar. Ketika Umar bin Khattab melihat kejadian itu, semua sahabat tertegun. Wah, ini nggak sembarangan orang, nggak sembarangan. Yang membuat mereka bingung ketika Nabi menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail." Jadi orang misterius tanya, Muhammad, kapan terjadi kiamat? Dijawab oleh Nabi, yang tanya lebih faham dari yang ditanya. Semua sahabat terkejut. Setelah pulang orang ini, lalu Nabi panggil Umar, sini. Atadru manis sa'il. Kamu tahu nggak tadi yang tanya sama saya itu siapa? Wah, saya nggak tahu Nabi deh. Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu deh. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang tadi itu datang guruku, guru saya, Jibril alaihi salam, yang datang ke sini mengajarkan kepada kalian agama kalian. Oh, baru tahu Umar mau kejar lagi, nggak bisa lagi. Kalau tahu itu Jibril dan Umar tahu itu Jibril, tentu Umar bin Khattab tidak membiarkan beliau pergi. Tapi dah pergi deh. Begitu ya. Jadi hubungan Rasulullah dengan gurunya sendiri. Selain guru juga sahabat beliau, Jibril alaihi salam. Di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Fujani, itu ditulis itu beberapa daftar-daftar kunjungan Jibril kepada para nabi. Nabi Adam itu kan umur 1000 tahun. Jibril hanya mengunjungi beliau 4 kali. Nabi Adam 1000 tahun, kunjungan Jibril kepada beliau 4 kali. Nabi Idris 5 kali. Nabi Musa 200 kali. Nabi Muhammad 24.000 kali. 24.000 kali, umur beliau 63 tahun. Kunjungan Jibril terbanyak di dunia, 24.000 kali. Bertemu dengan Rasulullah dalam bentuk manusia 23.988 kali. Adapun Rasulullah melihat wujud asli Jibril hanya 2 kali. Begitulah Rasulullah, Nabi kita yang mulia, yang diberi oleh Allah khusus, diberi oleh Allah kedudukan VIP di antara para nabi yang lain. Maka jamaah dirahmati Allah, terkait tentang tanda kiamat tadi, jika kita ingin buat rangkaian-rangkaian hadis tentang kiamat, itu banyak sekali. Namun yang hari ini kita lihat, bisa kita sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda, min asyratis sa'ah, tanda kiamat itu terjadi, kata Nabi, ayurfa'al ilmu itu diangkat oleh Allah, hilang ilmu itu. Dan yang bahayanya ketika ilmu diangkat, yathbutul jahlu, akan hadir orang-orang bodoh. Saya rasa ini perlu untuk kita lihat, teliti lebih dalam. Makna ilmu diangkat, hadirnya orang bodoh. Panjang itu hadisnya, riwayat Imam Muslim. Dan hadis ini juga setara maknanya dengan riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi ilmu diangkat. Dalam sebuah Musnad Imam Ahmad itu dijelaskan, makna ilmu diangkat, itu sahabat tanya, kaifa yadhhabul ilmu ya Rasulullah? Maksud diangkat ilmu itu bagaimana Nabi? Kami nak faham. Kata Nabi, ayyadhhaba hamalatuh, akan diangkat ilmu itu dengan cara Allah mengangkat yang punya ilmu itu. Artinya ulama. Hadis ini cocok jika disandingkan dengan riwayat Imam Al-Bukhari yang lain. Nanti kita akan baca Imam Bukhari yang lain itu, yang terkait tentang yathbutul jahl. Ini diangkat oleh Allah.
ilmu itu hilang dengan Allah mengangkat ulama. Dulu saat musim corona hadir, akhir tahun 2018 hingga 2020 awal, itu kan sebuah media massa pernah membuat satu berita tentang wafatnya ulama. Jadi situ saya lihat ada sekitar pasca corona itu ada sekitar hampir 300 ulama di Indonesia wafat. Jadi dalam 2 tahun Allah angkat 300 ulama. Bayangkan itu, tanda bahwa ilmu sudah mulai menghilang. Dan hari ini kita kadang orang tanya, ulama yang seperti apa yang diangkat oleh Allah? Dan hari ini kadang-kadang muncul ada orang nanti yang ulama yang gimana? Ulawiknya orang punya kamu peci, kamu sorban, kaji ulama itu. Ulama yang betul-betul yang gimana? Ulama yang betul itu bagaimana? Kita tanya kepada seorang ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir, dalam kitab Al-Quranul Azim itu. Imam Ibnu Katsir pernah menukil riwayat yang berasal dari Imam At-Tamimi. Tamimi itu mengambil dari riwayat Imam Sufyan As-Tsauri. Jadi dibagi ulama itu. Ulama yang pertama adalah alimun billah wa alimun bi ahkamillah. Ulama yang faham tentang Allah, ulama yang faham tentang hukum Allah. Itu ulama. Ada yang ulama alimun billah wa laysa bi alimin billah bi ahkamillah. Ada ulama yang faham tentang Allah tapi tidak faham hukum Allah. Yang terakhir ada ulama yang faham tentang hukum Allah tapi tidak faham tentang Allah. Nah, itu ulama. Dan dulu saya bertanya kepada ayahanda saya sendiri, ulama yang betul-betul itu bagaimana? Beliau menjawab, ulama yang istiqomah, yang 40 tahun tidak pernah menghilang dari pengajiannya, dari dia mengajar hidayahnya. Jadi 40 tahun itu proses yang sangat lama. Sekarang kita tanya kepada salah seorang siapa namanya itu, murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Nyombathano Syekh Wala. Saya pernah membaca kitab beliau itu, judulnya Safinatul Hukam fi Talqis Al-Ahkam. Itu karya murid Syekh Abdul Rauf As-Singkili, namanya Syekh Jalaluddin At-Tarusani bin Baginda Khatib. Ayahanda beliau itu hakim tertinggi kerajaan Aceh Darussalam. Bahkan anaknya sendiri, yaitu Syekh Faqih Jalaluddin, itu juga menjadi mufti kerajaan Aceh Darussalam abad ke-18. Itu viral, masa beliau itu, beliaulah hakim tertingginya. Beliau buat kitab sebesar ini. Itu adalah panduan hukum-hukum pada masa kerajaan Aceh Darussalam. Di dalam kitab itu beliau tulis, ulama yang betul-betul itu ulama yang menguasai 10 ilmu. Ini baru sebut ulama. Kalau enggak menguasai 10 ilmu ini, itu bukan ulama. Itu kata beliau. Salah satunya, kalau saya tidak lupa, dia faham Quran, faham hadis, bisa ilmu alat. Ilmu alat itu ya kalau kami di daya, ya sastra Arab lah. Belajar ilmu majas, ya, ilmu bayan, ilmu pandit. Kemudian dhabit, pikirannya cerdas. Dia itu hafalnya kuat. Kemudian juga kata Syekh Faqih Jalaluddin, dia itu pandai 4 madhab. Madhab Hanafi, Maliki. Kalau kami hidayah itu belajar mahali. Mahali itu setidaknya juga mengajari khilafiyah ulama di sana. Maka kesimpulannya, saya nak sebutkan satu persatu karena 10 itu saya lupa. Tapi 10 itu ada di pesantren, ada di hidayah. Maka kalau begitu, itu ulama, kata beliau. Maka sekarang mari kita lihat, ini fenomena yang terjadi, kita kembali kepada hadis Nabi. Fenomena yang terjadi hari ini adalah yurfa'al ilmu. Itu tanda kiamat terjadi dalam hadis riwayat Imam Muslim, diangkat ilmu. Dengan cara Allah mewafatkan ulama. Apa yang terjadi ketika ulama diangkat? Nabi melanjutkan hadisnya. Yasbutal jahlu. Ketika ulama tak ada, hadirlah orang-orang bodoh. Orang bodoh itu yang mana?
orang yang baru ngaji tapi dah bisa berfatwa. Itu orang bodoh. Dia nak tahu apa-apa, nahu nak paham, sorof dia nggak tahu. Mohon maaf, hanya memodalkan hafid Quran tapi tidak faham hukum. Coba lihat ya. Fenomena tentang banyaknya hafid Quran itu juga dibahas oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nomornya nomor berapa itu? 300 sekian, saya nak hafal itu nomornya. Kemunculan hafid Quran itu juga sudah dibaca oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Bahasa Nabi, kalau saya nak lupa, saya khruju akhir zaman, akan muncul di akhir zaman qaumun, satu kaum, ahdathul asnan wasufal ahlam, gigi mereka masih pendek. Asnan itu kan gigi, masih pendek, maksudnya masih muda. Sufal ahlam, pikiran mereka itu tidak sampai kepada pikiran yang dobit, artinya yang memadai. Kalau min khairil bariyah, kata Nabi, mereka itu kalau berbicara seperti bahasa Quran, baik, terlihat baik. Tapi di ujung hadis Nabi sebut yamruquddin kama yamruqus sahmu minar ramiyah, agama mereka sama seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Yaqra'una al-Quran, kata Nabi, mereka itu baca Al-Quran, tapi bacaan Quran mereka jelas, la yujawizu hanajirahum, kata Nabi. Walau mereka baca Quran, walau mereka menghafal Quran, la yujawizu hanajirahum, Quran hanya pada tenggorokannya, bukan pada hatinya. Nah, ini dia. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Yang saya sampaikan pagi ini itu semua hadis sahih, tidak ada hadis palsu. Bukan hadis palsu. Ini fenomena yang terjadi, dan memang hari ini kita lihat semakin banyak orang yang ucapkan zikir, maksiat pun banyak, tidak berkurang dia. Semakin banyak orang yang menghafal Quran, maksiat pun juga semakin banyak. Ini ada masalah di sini, dan itu adalah bahagian dari hari kiamat. Nah, inilah yang disebut nanti dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi, min asyratis sa'ah, sebahagian tanda kiamat itu adalah yuthbatul jahlu, kebodohan akan nampak. Selamat datang di hari-hari menjelang kiamat. Maka nanti kita sampaikan apa yang harus kami lakukan menjelang kiamat ini tentu. Yang perlu disampaikan. Baik kita ada kiamat mentang dengan lagi biasa. Lewo dari subuh yo ka lagi biasa man. Jangan main betul lagi. Ya. Saya sampaikan di akhir nanti apa yang harus kita lakukan di ujung akhir kiamat ini. Maka jamaah dirahmati Allah, ini perlu kita ketahui bersama. Oleh sebabnya di dalam hadis yang lain Nabi pernah sebut afatuddin thalatha, tanda kemunculan orang-orang bodoh tadi itu menyebabkan agama rusak. Saya ulang lagi, dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi saya sampaikan bahwa kemunculan orang bodoh itu akan mengakibatkan agama Islam menjadi rusak. Maka Nabi sebut tuh afatuddin, agama itu hancur, rusak apabila dipimpin oleh 3 golongan. Pertama, imamun jairun, pemimpin yang jahat. Itu kalau sudah ada pemimpin jahat, baik di setara kampung kah, atau kabupaten kah, provinsi, atau mungkin negara, rusak agama. Kita contohkan saja di negeri kita, bagaimana hari ini kita lihat, walau sudah berganti presiden, tapi nabi palsu itu muncul terus. Ya, Ahmad Nosodek, Tugimin, kemudian Roy itu mantan petinju, jadi nabi dia. Ahmad Nosodek itu mantan konsultan bulu tangkis, jadi nabi dia. Kemudian siapa lagi itu? Tukang cukur itu, Sayuti namanya, tukang cukur dia, jadi nabi dia. Jadi walau pergantian presiden terjadi, demokrasi juga berjalan, nabi palsu juga hidup. Ini ada yang masalah sini.
Dan yang lebih berbahayanya, Majelis Ulama Indonesia mencatat ada kasus yang pernah disimpan dalam arsip MUI. 200 orang mengaku Nabi di Indonesia. Coba. Alhamdulillah di Aceh tidak ada. Mudah-mudahan jangan ada. Itu di Jawa. 200 orang. Maka kata Nabi benar. Apa yang Nabi sampaikan itu dari dulu benar sekali. 100% benar. Pertama Imam Munjairun, yang kedua faqihun fajir. Kalau bahasa kita seorang ahli fikih yang bisa dipesan hukum. Hukum bisa dipesan. Hukum bisa dipesan. Salah seorang koruptor misalnya, dia mengorupsi duit 200 juta contoh. Dia perlu hukum bagaimana korupsi ini halal secara Islam. Maka dia pesanlah melalui seseorang yang disebut Nabi faqihun fajir, seorang ahli fikih, tapi bisa dipesan hukum. Lalu dia jawab, kalau begitu zakat saja, suci semuanya. Keluarkan zakat 2,5%. Nah, korupsi semua suci. Itu dia. Nah ini sudah ada, ini rusak agama sudah begini. Yang terakhir, mujtahidun jahilun, seorang ulama yang ngajinya nggak sampai ke taraf pengajian yang betul. Pemikirannya enggak pun salah, lalu dia menjadi ijtihad, mempelajari ijtihad dengan cara yang tidak betul. Maka mujtahidun jahil ini kalau kita artikan dengan makna lain, ulama bodoh. Sudah ada. Nah, jamaah rahmatillah Allah, apa yang saya sebut tadi itu sudah nampak di depan mata kita. Maka kita ini orang Aceh, kita ini ada standar hukum road. Kita ini punya standar hukum yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh kesultanan-kesultanan dulu. Saya sebut saja, tidak usah jauh. Ini jamaah tanya, dari kampung oleh susu yang inang kan? Oleh susu. Itu di oleh susu itu ada mufti kerajaan Aceh Darussalam era terakhir tahun 1873 sebelum Belanda datang, itu beliau sudah jadi mufti. Namanya Syekh Abbas bin Muhammad. Itu mufti itu. Dia ngaji di Mekah, satu letting dengan Syekh Nawawi Al-Bintani. Pernah dengar Syekh Nawawi Al-Bintani? Satu letting di Mekah ngaji. Pulang ke Aceh jadi mufti dan menjadi salah seorang pejuang melawan Belanda. Kami mempelajari itu kitab beliau. Kami ada komunitas MAPEMA, Majelis Pengajian Manuskrip. Kami pelajari itu tentang isi manuskrip orang-orang Aceh dulu. Jadi dalam isi kitab beliau itu tertulis di sana pada awal mukaddimahnya, kata beliau, kita ini semuanya manhaj berakidah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu punya standar juga. Sebab orangnya Ahlus Sunnah Jamaah terbagi dua dulu. Ahlus Sunnah yang ikut Quran dan Sunnah saja. Ahlus Sunnah yang ikut Quran, Sunnah, ijma' qiyas. Yang dipakai oleh Sultan Aceh dulu adalah yang nomor dua ini. Al-Quran, hadis, ijma' qiyas. Coba, kalau ingin kitabnya datang ke saya kasih. Nama kitabnya Tadhkirah Rakidin. Siapa Syekh Abbas bin Muhammad? Yang hari ini kita sebut Tengkuci Kuta Karang, yang kubu di Kuci Kuta Karang, yang samping kubu Syekh Abdullah Kanaan. Dulu almarhum Abu Yasir sering di situ. Kadang-kadang kami diajak. Waktu kami pergi dulu masih ada pohon besar. Ini oleh mentongnya, bagai hanali tang. Nabak kai jamun. Kamu di biu nyanduk ngon tajang Abu ya, ngon tika. Itu yang Kuci Kuta Karang. Kita lihat di atasnya lagi, kita mulai standar hukum yang dipakai oleh sultan dan ulama dulu. Di atas Tengkuci Kuta Karang itu hadir nanti mufti-mufti yang lain, seperti kayak saya sebut tadi Syekh Faqih Jalaluddin dalam kitab beliau Safinatul Hukam. Standar hukum yang kita pakai itu jelas ditulis. Saya punya kitabnya itu. Di situ tertulis Ahlus Sunnah wal Jamaah, istidlalnya adalah Quran, hadis, ijma', qiyas. Kenapa para mufti membuat seperti ini? Mereka tahu kalau ini nak dibuat, Aceh akan hancur dengan agamanya sendiri. Rusak. Hadirnya orang-orang bodoh lalu mau taati ilmu agama karena nggak paham.
maka terviruslah orang-orang yang lain sehingga rusak agama. Dibuat standar hukum yang pasti oleh Syekh Faqih Jalaluddin. Kita naik lagi ke atas. Siapa lagi di antaranya? Yaitu era pada masa Ratu Saifuddin. Ratu Saifuddin pernah menyuruh salah seorang ulama dari India, Syekh Nuruddin Araniri, untuk membuat satu standar kitab tauhid yang menjadi pedoman bagi orang Aceh. Nama kitabnya At-Tibyan fi Ma'rifatil Alihah. Itu permintaan Ratu Saifuddin. Pada mukaddimah situ diceritakan oleh Syekh Nuruddin kenapa kitab ini hadir. Beliau dipanggil ke istana, ini saya lihat di mukaddimah itu, ditulis sama beliau, kenapa At-Tibyan ini hadir, kitab ini. Diundang ke istana untuk berbicara mengenai tauhid kepada Iskandar Sani. Iskandar Muda tak ada lagi, ganti Iskandar Sani. Kemudian dimintai oleh Ratu Saifuddin. Pada mukaddimahnya, di situ ada khusus tentang membahas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetap Quran, hadis, ijma', qiyas. Okey, kita naik lagi ke atas. Era abad ke abad 6, abad 17. Yaitu era di mana seorang anak kecil umur 16 tahun menjadi seorang sultan yang nanti secara histori sejarahnya masa beliaulah Aceh mengalami masa kejayaan yang luar biasa. Tak ada satu pun orang miskin yang hidup di bawah beliau. Yang nanti hukum beliau ini dipakai oleh Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu hampir 60%-nya memakai undang-undang anak muda ini. Undang-undang inilah yang nanti disebut Qanun Muqta'alam atau Qanun Al-Asyi. Siapa anak muda itu? Namanya Sulaiman. Siapa Sulaiman itu? Sultan Iskandar Muda Muqta'alam. Dari mana saya tahu nama beliau ini? Sulaiman. Dari Syekh Faqih Jalaluddin. Beliau sebut nama asli Iskandar Muda. Sulaiman namanya. Dari mana saya tahu nama beliau? Dari manuskrip Bustanus Salatin yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Araniri yang dikirim dari Malaysia kepada saya. Namanya Sulaiman. Sulaiman ini ahli Quran, hadis pandai, fikih tidak main-main, karena beliau murid didikan Tengku Cik Diribe yang ada di Pidi. Sampai kagum terhadap kepintarannya, beliau nikahkan anaknya kepada Sultan Iskandar Muda. Aturan Iskandar Muda dalam Qanun Muqta'alam, nanti bisa di-download. Menyederhana kena belaw kitabnya payah, sebab mahaitan 80 rupiah. Punya kitab asli per 100 juta. Harga tabuh meto Innova yang asli, yang fotokopi. Menyederhana hana pengak beliau 80 rupiah. Ne download mentang bak Google, tulis download Qanun Muqta'alam, buka halaman 37 dan halaman 81. Di situ tertulis standar hukum yang harus kita pegang secara bersama, yang sudah dipegang oleh kerajaan Aceh Darussalam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beliau berpesan pada halaman 37, jangan ikut akidah Syiah Rafidi, Mu'tazilah, Khawarij dan 72 golongan lain. Disebut langsung oleh Iskandar Muda. Yang nanti Khawarij ini akan memunculkan pemikiran-pemikiran yang sama seperti itu. Di antaranya nanti yang kita kenal hari ini, Wahabi. Panjang sejarahnya itu. Saya sudah meneliti. Saya teliti kitab-kitab karya ayahanda dari Muhammad bin Abdul Wahab. Nama ayahnya Abdul Wahab. Saya teliti kitab yang ditulis oleh Syekh Sulaiman, abangda daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Memang bermasalah Muhammad bin Wahab. Saya sedang buat buku itu, judulnya Jejak Merah Sang Pendiri Wahabi. InsyaAllah akan ada. Alhamdulillah, Ustaz Somad sudah memberikan komentar, Abu Yahya sudah memberikan komentar, kemudian ulama-ulama lain sudah baca buku itu. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada pada masa sekarang muda adalah Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Okey, naikkan lagi ke atas. Abad ke-16. Tadi abad 17. Siapa yang hidup masa itu? Syekh Hamzah Fansuri. Siapa mufti-mufti pada masa kerajaan Aceh Darussalam? Di antaranya Syekh Samsuddin As-Sumatrani, murid Hamzah Fansuri. Syekh Abul Khairi,
kemudian Syekh Ahmad, Syekh Muhammad Yamin, yang ketiga-tiganya wafat ketika membela Islam di Malaka. Saat itu Iskandar Muda tahun 1623 itu berangkat ke Malaka untuk membasmi Portugis. Disitulah mufti-mufti kerajaan Aceh wafat. Maka ketika naik ke atas, hiduplah Syekh Hamzah Fansuri. Saya punya kitabnya itu. Kitab Syekh Hamzah Fansuri namanya Zinatul Muwahhidin. Itu di situ tertulis bahwa kita tidak boleh meninggalkan syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Di antara syariat itu beliau juga gambarkan terkait tentang masalah ahlus sunnah wal jamaah, Quran, hadis, ijma', qiyas. Saya lupa, turunkan sikit. Syekh Abdul Rauf As-Singkili, beliau juga membuat kitab itu, namanya Mir'atut Tullab. Dalam kitab Mir'atut Tullab jelas beliau juga menyarankan kepada kita ahlus sunnah wal jamaah, Quran, hadis, ijma', qiyas. Saya rasa cukup referensi itu yang membuat kita harus faham seluruh para alim ulama, seluruh kerajaan Aceh Darussalam, para sultan dan raja-rajanya, rakyatnya ahlus sunnah wal jamaah, beristidlal Quran, hadis, ijma', qiyas. Lantas kenapa orang Aceh hari ini berpindah dari itu? Maka Luntuan Tabil sampaikan, menyona orang Aceh yang hanya ikut puyangka disampaikan oleh urunci jamun raja, jamun sultan, jamun ulama, jamun nian kau Aceh. Nah, jadi kalau ingin nanti ayah-ayah kalau mau saya tunjukkan referensi, datang ke saya, ke rumah saya, nanti saya kasih kitab-kitabnya yang saya sebut tadi. Sudah saya garis bawahi. Maka jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh Nabi tadi, yuthbatul jahalu, akan hadir ulama-ulama bodoh. Oleh para sultan inilah yang paling berbahaya. Sebab kalau Syiah sudah masuk ke Aceh, Khawarij sudah masuk ke Aceh, kemudian Mu'tazilah sudah masuk ke Aceh, itu bahaya, rusak. Dan betul memang rusak. Ketika tidak ada lagi Iskandar Muda, Iskandar Sani, kemudian hidup lagi Ratu Saifuddin. Terus saya sebut dulu, Iskandar Muda itu kan orang hebat ya. Beliau ini punya ayah namanya Sultan Mansur Shah. Iskandar Muda bin Sultan Mansur Shah, bin Sultan Abdul Jalil, bin Sultan Alaiddin Riayat Shah Al-Qahar, bin Sultan Ali Muqayyad Shah, bin Sultan Syamsul Shah, bin Sultan Munawar Shah. Ujungnya nanti bertemu ke Sultan Kerajaan Turkmenistan, Sultan Muhammad Shah, keturunan nomor 16 dari Sultan Iskandar Sani. Dari Sultan Iskandar Zulkarnain. Nah, Iskandar Zulkarnain tupu kan? Yang namanya diabadikan dalam surat Al-Kahfi, yang mengurung Ya'juj Ma'juj, itu nenek moyangnya Sultan Iskandar Muda. Dari mana Tengku Habib tahu? Dari sebuah manuskrip Husnul Salatin yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Aradiri abad ke-17. Nah itu. Sudah. Dan apa yang sudah dibuat oleh para sultan dulu mengantisipasi dari hancurnya agama yang sudah disebut oleh Nabi sebagai tanda kiamat. Nah ada lagi orang ini, nggak ada lagi orang ini. Maka satu-satunya orang luar, orang asing yang sangat faham tentang Aceh, yang bisa menghancurkan Aceh, bernama Abdul Ghaffar. Dari luar, pura-pura masuk Islam, dia masuk ke Aceh, dia pelajari sejarah Aceh, dia tahu kelemahan orang Aceh. Sehingga apa yang dia buat saat itu bisa merusak orang-orang Aceh. Dan runtuh saat itu kerajaan Aceh Darussalam karena sebab dia. Namanya Abdul Ghaffar, nama aslinya Senop Khorgoyi. Itu. Apa kata dia? Kita tak perlu lagi bekerja, yang penting kita ke masjid, sholat. Ekonomi itu dunia, politik itu dunia. Lalu dia buat politik adu domba dengan cara waktu itu dia adu dombakan boleh balang dengan ulama yang ada di Pidi, di Cumbuk. Ya, orang Pidi, mana orang Pidi? Daerah Cumbuk. Kenapa perang Cumbuk itu meletus? Karena sebab ismenya Senok Khorgoyi. Dan dia faham menghancurkan Aceh.
3 pesan dia kepada teman-temannya Belanda, kalau kamu ingin menguasai Aceh, pisahkan rakyat Aceh dari ulamanya. Itu titik terlemahnya. Sebab kalau rakyat Aceh tidak dipisahkan dengan ulamanya, mereka terus kuat, lebih kuat dari senjata yang kita punya. Dan betul kan? Belanda datang tahun 1873, agresi pertama dipimpin oleh Jenderal Kohler, itu mati di tempat. Baru sampai, mati di tempat. 500 orang datang untuk menjarah semua yang ada di Aceh, mati di tempat. Belanda kirim lagi agresi kedua, sekitar 1000 orang, juga kalah di tempat. Kapan mereka pelajari lebih dalam kenapa Aceh itu kuat? Agresi yang ketiga tahun 1880 sekian. Karena datang Belanda 1873. 1880 mereka mempelajari, diutuslah ahli-ahli sejarah untuk belajar sejarah Aceh. Saya lupa nama Belandanya itu, ada salah seorang, saya temui salah seorang Belanda, dia punya meja besar, siapa namanya itu, saya lupa itu. Dia sedang belajar tentang literatur kerajaan Pasai. Di depan itu, di depan mejanya, saya nggak lihat orangnya, saya lihat apa di atas mejanya itu. Ada satu lembaran besar, itu tentang silsilah kerajaan Pasai. Itu yang dipelajari. Sehingga di situ dia temukan titik lemah bahwa persatuan orang Aceh dulu, ulama, sultan dan rakyat, itu saling bersatu. Kata Senorgonya, pisahkan mereka. Alhasil terjadilah perang di Cumbuk yang ada di Pidi. Politik adu domba. Maka, ini poin pentingnya. Menghancurkan orang Islam bisa dengan Quran. Quran bisa membawa orang Islam maju semaju-majunya. Quran bisa membuat orang Islam rusak serusak-rusaknya. Bisa nggak? Bisa nggak Quran kita pakai untuk merusak orang Islam? Bisa. Senorgonya sudah mempraktekkan. Ya itu. Dan enggak semua orang yang pandai Quran, menghafal Quran itu masuk surga. Kita sebut hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Arba'in Nawawi. Itu Nabi sendiri yang bilang, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa membawamu sukses laka au alaika, tapi Quran bisa membawa kamu ke dalam neraka. Itu sudah dipraktikkan oleh Sunok Horgonya. Coba kita baca sisi kesamaan. Sunok Horgonya adalah tokoh utama dari asing yang menghancurkan kerajaan Aceh Darussalam tepat tahun 1905 ketika Cun Nyadin ditangkap, diasingkan ke Sumedang. Selesai. Kemal Atatürk adalah tokoh utama yang menghancurkan, mengakhiri kerajaan Turki Utsmani, sama dengan otak Sunok Horgonya. Mr. Hemper, dia menggunakan politik Islam melalui Muhammad bin Abdul Wahab. Hancur kerajaan yang ada di Saudi saat itu, yang dipimpin terakhir oleh keturunan Nabi Muhammad Syarif Ibrahim. Selesai. Jadi musuh Allah itu faham cara menghancurkan Islam dengan Islam itu sendiri, dengan agama itu sendiri. Apa yang membuat mereka bisa menggunakan agama menghancurkan Islam? Mereka memanggil orang-orang bodoh. Dimasukkan Al-Quran. Di sini mulailah hancur Islam. Sama seperti Nabi sebut tadi. Afatuddin, hancurnya agama, salah satunya mujtahidun jahilun. Dipimpin oleh ulama-ulama bodoh. Coba lihat. Hari ini di Aceh semua sudah ada. Khawarid ada, Syiah ada. Khawarid sudah ada. Saya nggak perlu sebut tempat. Saya diberi oleh Allah, alhamdulillah, dengan keberkahan doa ayahanda saya. 5 tahun saya pergi ke seluruh Aceh dengan dakwah. Aceh Timur, Aceh Utara, Pidi, bahkan ke menyeberangi laut, Sabang dan Pulau Aceh, semua saya datang. Saya datang itu kan kadang-kadang masyarakat lapor. Setelah ceramah itu kan lapor, Tengku, kami di sini begini, gimana Tengku? Waktu kita pergi tempat lain menancing, yang ku curhat urungnya, ya pegah kamu lagi orang puna model urung, anak payah semayang ni. Anak payah semayang ni. Yang penting hati kuat, punya hati kuat, yang anak pun semayang ni. Nah, model lagi kan. Jadi saya terima laporan itu sehingga saya buatlah gambaran ini menjadi sebuah konsep yang saya satukan dengan ilmu yang saya punya.
Ternyata Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadiriyah itu udah ada di Aceh. Dan sudah sukses kita dihancurkan oleh mereka orang-orang bodoh. Maka jamaah dirahmati Allah, mungkin nanti ada tanya jawab, silakan ditanya yang perlu ditanya. Saya buat kesimpulan inti bahwa salah satu hancurnya agama kita dan merupakan tanda kiamat adalah munculnya ulama-ulama bodoh. Kalau demikian, maka kita harus kembali ke asal kita. Apa asal kita? Disebut oleh Sultan Iskandar Muda dalam Qanun Mughni Ta'alam. Cuba nanti buka atau download Qanun Mughni Ta'alam. Belum bak lun na cik, lun na buku Qanun Mughni Ta'alam. belum 80 rupiah tu. Punya hana peng kaji. Download macam gratis. Buka halaman 37. Di situ kata Iskandar Muda, kita wajib Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadhab Syafi'i, bertasawuf kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Bertasawuf kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Fatwa Syekh Faqih Jalaluddin, beliau hakim tertinggi kerajaan Aceh Darussalam, memfatwakan setiap negara yang ada di Aceh harus punya seorang sufi satu orang. Seorang sufi satu orang. Siapa mau bantah itu? Kalau ada orang bantah sufi itu haram, bid'ah, itu kau orang Aceh. Ya, saya sebut semua. Nah, maka jamaah dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Barulah di ujung saya sebutkan. Beginilah fenomena kiamat yang akan terjadi. Pertanyaannya, apa yang harus kita perbuat menghadapi kiamat? Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, badiru bil a'mali fitanan. Kalau begitu, kamu perbanyaklah amal. Banyakkan solat, banyakkan ngaji, banyakkan zikir, banyak-banyak. Sebab kita nak tahu kapan kiamat. Kata Nabi, kau perbanyaklah itu sebelum kau melihat fitnah. Apa itu fitnah? Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, kata Nabi. Kalian beribadahlah terus sebelum akan muncul fenomena. Fenomenanya adalah, kata Nabi, akan hadir nanti umatku di saat subuh dia beriman, ketika sore dia jadi kafir. Di saat sore dia beriman, ketika subuh dia jadi kafir. Dan nampak tak itu? Yang Nabi sebut, kada ka. Yang nak petih cikalon anak muda dia yang pak duk di tengah abang lahu, lawar kopi. Yang pajan semayang, watai kana masalah baru semayang. Watai kana masalah ni semayang, watai hanalim masalah lagi biasa teman. Hancur. Nah, ini perbanyak terus, insya-Allah. Jangan lupa ketika memperbanyak amaliyah, datang kepada alim ulama. Maka ulama-ulama yang benar menurut kacamata Syekh Faqih Jalaluddin adalah ulama-ulama dayah. Kenapa? Karena Syekh Faqih Jalaluddin menyebut ulama harus menguasai 10 ilmu. 10 ilmu itu ada di dayah hari. Maka jemaah dirahmati Allah, kita mungkin punya waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab. Punya tanya jawab berarti habis. Nah, maka sekian dulu saya sampaikan apa yang perlu saya sampaikan. Semua yang saya sebut lengkap referensi, dan inilah gambaran bangsa Aceh yang sebenarnya. Kalau ingin menganggap saya orang Aceh, ikutilah bagaimana Raja Sultan Ulama dulu telah memutuskan hal-hal yang penting untuk Aceh. Saya ulangi lagi, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Quran, hadis, ijma', qiyas, fikih, madhab Syafi'i, tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi. Ya, baik, sampai sini saja. Teman-teman, nah, pertanyaan kan? Gimana? Tak ada apa habis ini juga. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarikh Islam yang luar biasa, terutama tentang sejarah ulama-ulama. Tadi juga beliau menyebut tentang pengusahaan Hamzah Mansur. Oh ya. Ulama usaha di Aceh dan juga sekaligus seorang sastrawan yang luar biasa. Ya. Konon waktu itu pernah kita dengar buku-buku Hamzah Mansur dibakar. Ya, betul. Oleh siapa yang menghasut waktu itu, sehingga raja waktu itu ragu marah, maka buku-bukunya banyak yang betul-betul Ya. itu ada. Baik. Terima kasih. Pertanyaan simpelnya,
apa yang menyebabkan kontroversi terjadi antara Hamzah Fansuri dengan ulama di masa itu. Kemudian sejarah mencatat seluruh buku-buku Hamzah Fansuri dibakar, sehingga menurut riwayat juga Hamzah Fansuri dipancung. Tapi saya belum temukan, yang dipancungnya belum saya temukan. Yang dibakar itu ada. Apa yang membuat orang ini berkontroversial? Saya jelaskan sejarah. Saya baca manuskrip yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Aradili. Itu di Muqaddimah itu. Nama manuskripnya Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Di situ ditulis, ketika baru sampailah Syekh Nuruddin ke sini, beliau datang sini bukan untuk main-main, sambil belajar di Aceh, lalu kemudian ditarik menjadi mufti. Beliau nggak ada tujuan datang sini jadi mufti, karena tahu bahwa Samudra Pasai di atas kerajaan Aceh Darussalam itu sudah berkembang. Maka Aceh saat itu dalam catatan Imam Ibnu Battutah itu ilmunya sudah menyebar, sehingga orang Turki datang mau ngaji. Turki, Patani datang mau ngaji. Nah, termasuk Syekh Nur Aradili. Baik, datanglah Syekh Nur Aradili kepada Iskandar Sani. Iskandar Sani singkat cerita dengan Ratu Syafatuddin bersepakat, tolong urus akidah tauhid yang sudah hancur masa itu, yang dipimpin oleh Syekh Hamzah Fansuri. Dan perlu dicatat, kontroversi antara Ratu Syafatuddin Iskandar Sani dengan Hamzah Fansuri, itu Hamzah Fansuri sudah lama wafat. Hamzah Fansuri itu hidup abad ke-16, sedangkan Ratu Syafatuddin abad 17. Jadi Hamzah Fansuri sudah wafat, sudah lama wafat. Jadi sekarang kita dipukul rata oleh Belanda bahwa sejarah Islam Aceh ini banyak kontroversi, itu salah. Belanda sudah mulai bermain dengan sejarah kita. Jadi Hamzah Fansuri sudah lama wafat, muncullah murid-muridnya ini. Nah, murid-murid inilah yang menjadi perhatian khusus oleh ulama-ulama Aceh waktu itu. Maka dibakarlah buku-buku Hamzah Fansuri. Ini perlu diluruskan, sebab kalau saya hitung-hitung tahun, itu Hamzah Fansuri sudah hidup pada masa awal, lebih tua beliau dari Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda itu lahir tahun 1599, lebih dahulu hidup Hamzah Fansuri dan Laksamana Hayati, seorang perempuan gagah, itu sudah hidup. Nah, maka di antara mufti yang ada di samping Iskandar Muda, salah satunya Hamzah Fansuri. Cuman beliau menutup diri saat itu. Yang maju ke depan mufti yang lain, Syekh Syamsuddin As-Sumatrani diutus oleh Hamzah Fansuri, itu murid beliau. Syekh Abdul Khairi, Syekh Ahmad Yamin. Itu di samping Iskandar Muda. Nah, maka ketika nak ada lagi Fansuri, muncullah murid-muridnya. Murid inilah yang bermasalah. Karena murid-murid Hamzah Fansuri itu tidak punya kekuatan idrak pikiran sama seperti gurunya, sehingga apa yang diterima salah dia kelola, sehingga terjadilah ajaran sesat. Nah, disinilah puncaknya masalah. Maka dibakar buku Hamzah Fansuri. Nah itu. Jadi mengenai pancungnya Hamzah Fansuri saya belum temukan. Saya nggak setuju dengan itu. Kadang-kadang saya tanya sama orang, ada nggak referensinya? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada, karena tipe saya sampaikan apapun itu, dakwah, khutbah, itu sesuai referensi. Nah itu dia. Pertanyaan, mungkin bisa saya tambah pertanyaan. Apakah Hamzah Fansuri sesat? Kontroversinya sudah saya sebut, historinya. Pertanyaannya, apakah Hamzah Fansuri sesat? Tidak. Siapa yang bilang tidak? Almarhum Abu Syekh Muhibbuddin Wali dalam bukunya Kontroversi Fahmu Judiyah. Sebab Hamzah Fansuri menganut wahdatul wujud, sedangkan Syekh Nuruddin menganut wahdatul wujud. Sama bertemu orang ini, cuman untuk kemaslahatan umat biar tak terjadi darah yang mengalir, maka dibuat keputusan. Itu Buya sendiri yang sebut itu. Jadi ulama-ulama kita waktu itu wahdatul wujud, wahdatul syuhud, semuanya begitu. Apakah Syekh Syamsuddin Sumatrani bukan wahdatul wujud? Iya juga, ikut seperti mana guru, cuma itu nggak ditampakkan. Nah, maka jamaah dirahmatillah Allah.
Saya sebutkan Hamzah Fansuri tidak sesat karena beliau menulis kitab namanya Zinatul Muwahhidin. Apa kata beliau? Kalau ada orang yang tak solat lalu berhakikat saja, itu tak sah hakikatnya. Beliau suruh kita solat, lakukan perintah Nabi, zakat, puasa. Itu di Zinatul Muwahhidin. Berarti kehakikatan Hamzah Fansuri tidak meninggalkan syariat. Kan lagi lewatnya orang nunggu dan merumpuk tidak urang ya pegah anak pun semayang ni, yang penting hakikat doa Allah ni benar. Ada ajaran siapa dipakai itu? Hamzah Fansuri tidak begitu. Nah, itu saya sebutkan Zinatul Muwahhidin. Ibu-ibu, ayah-ayah, kalau mau baca kitab itu nggak payah beli, download aja. Tulisan asli punya Hamzah Fansuri. Caranya, saya sebut caranya. Buka Google, tulis Aceh Books. Nanti kita diarahkan ke Pustaka Leiden, Belanda. Masuk Pustaka Leiden, kemudian searching di kolom sebelah kanan, Aceh, di kolom yang sebelah kiri, tulis manuskrip. Cari, scroll. Di situ nanti ada manuskrip Hamzah Fansuri. Nah, itu. Jadi, saya berani bertanggung jawab bahwa apa yang saya sampaikan sesuai dengan referensi. Kasih untuk benar ini. Mungkin ada satu lagi terakhir sebelum kita tutup. Dari Tim Mamak, kenapa ya Hana? Iban gue mau, Hana kaji. Kaji dah. Nah, baiklah. Mungkin sampai sini saja. Lain waktu nanti kita belajar sejarah Aceh. Bagaimana Aceh dahulu pernah menjadi Islam nomor 4 terkuat di dunia dalam catatan Imam Ibnu Battutah dalam kitab Rihlah. Insyaallah itu. Ya, karena Allah sendiri mengajarkan sejarah wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Muhammad, ku ajarkan kepadamu kisah orang-orang terdahulu agar hatimu tentram. Maka kalau kita ingin tahu kita siapa, kita kembali ke masa dulu. Insyaallah lah lain waktu nanti kita akan membahas itu. Baiklah, sampai sini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sebelum saya tutup, kalau ingin baca-baca sejarah, edukasi sejarah ya saya